Hai, ketemu lagi bro dengan Mas Bro. Ya, di video ini saya akan bahas ini ya, yang lagi ngetren, yang lagi viral, yaitu meta digi feeding ini. Sebenarnya tren meta digi feeding ini dipakai di ini ya, di MCL ya, antara ini ya, Aurora Fest apa itu, tim Filipina kalau nggak salah ini ya. Jadi pengertiannya begini, untuk meta digi feeding ya, digi feeding itu bisa mati nyampe 30 kali ya, nyampe 20 kali bisa. Nah, untuk seharusnya sebenarnya kalau pengertiannya, kalau begitu hero musuh semakin banyak kill semakin dapat banyak gol, tapi ternyata di sini tidak. Semakin digi banyak mati, nah hero core musuh yang ngekill, yang golnya paling sedikit itu nggak dapat apa-apa ya, dapat golnya juga sedikit. Beda ngekill yang belum pernah mati ya. Jadi kalau semakin banyak digi mati, yang ngekill diginya itu nggak kena ini ya, nggak dapat gol banyak ya. Bisa jadi dia nggak dapat gol, asalkan digi mati sudah di atas 8 kali ya. Nah, dengan syarat digi nggak boleh kill musuh. Digi nggak boleh kill musuh selama 8 kali mati. Nah, sekarang saya akan bahas untuk keuntungannya ya. Keuntungannya pakai digi feeding ini, jadi musuh nggak bisa farming ya. Bukan nggak bisa sebenarnya sih, bisa farming, cuman dia diganggu terus sama telur bebeknya, sama telur asin ini digi feedingnya ya. Jadi tugasnya digi feeding ini, dia nempel terus ke hero core musuh sampai dia frustasi, sampai dia nggak bisa farming ya. Boro-boro farming, dia aja darahnya dijijit terus sama telur bebeknya. Nah, itu untuk keuntungannya ya. Keuntungan yang kedua, hampir di late game hero core musuh nggak jadi ya, karena golnya paling sedikit sama hero core kita. Hero core kita bebas untuk farming, nggak ada yang ganggu, sementara hero core musuh diganggu terus sama digi feeding ini. Nah, untuk digi feeding ini, kalau sudah nempel, kalau sudah mati pun dia jadi telur ya. Boro-boro dia mau rekal, mau heal aja dia nggak bisa kalau diikutin telur bebeknya ya. Nah, untuk formasinya yang paling cocok saya rasa harus kita banyak-banyak ini ya, yang offlinernya ya. Jadi ada offlinernya. Nah, udah gitu offlinernya ngerti cara mainnya, gak usah ngikutin digi. Jadi offlinernya itu tugasnya untuk bener-bener offliner, gak usah ikut barbar, tugasnya ngancurin turun saja. Otomatis turun kosong, gak ada yang jaga, karena lawan tuh fokusnya jadinya ke digi, gak ke turun lagi. Mau gak mau turun gak ada yang jaga, jadi gampang sekali bobol ya, karena saya ganggu terus sama saya ini digi. Yang selanjutnya kita bahas kelemahannya ya. Sebenarnya kalau meta ini saya rasa, saya juga jujur nggak suka pakai meta digi feeding begini, bikin kesel begini nih. Nah, untuk kelemahannya, nggak boleh main di atas 10 menit ya. Nah, di game ini saya coba sampai hampir 30 menit, ternyata susah ya. Tapi untung aja masih bisa menang, karena tim musuh itu sudah kalah jauh sekali ya golnya ya sama hero core kita ya. Nah, untuk kelemahannya itu saya rasa, jadi kalau buat teman-teman ada masukan tentang digi feeding ini, boleh ya ditulis di kolom komentar ya.
apa sih yang kira-kira ini ya, barangkali nggak sependapat. Oke, next kita lanjut yang kedua untuk cara ini ya, cara counternya ya. Cara counternya gampang sebenarnya. Cara counternya harus pakai assassin atau 2mm ya, seperti formasi jadul ya, 1-2-2 boleh gitu juga. Nah sementara begitu kalau pakai hero musuh pakai 2mm, diginya susah sekali untuk ganggunya ya, gak bisa konsentrasi, mau pak diganggu yang mana itu susah. Jadi saya saranin untuk boleh pakai hero yang farming yang cepat, hero core 2 minimal 2 lah ya, kebanyakan juga kita nggak bisa. Ada yang bilang cara counternya pakai Aldos, masuk akal juga bro. Kenapa saya bilang masuk akal? Aldos kan butuh stack, semakin banyak dia kill, nggak tahu pokoknya Aldos jadinya seperti apa. Pokoknya sekali hantam gabruk mati, sekali pukul hajar mati. Nah, saya rasa itu aja. Barangkali teman-teman suka, boleh di like ya. Nah sebelumnya sebenarnya saya bahas ini ya, di video sebelumnya saya bahas item defense ya sama item attack ya. Teman-teman boleh dicek di pojok kanan atas. Oke guys, sampai ketemu. Terima kasih yang sudah bantu subscribe-nya, yang sudah like-nya ya. Tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa pokoknya ya. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih. Untuk video ini saya rasa sudah. Next video berikutnya apa yang mau saya bikin, apa nggak usah bikin, teman-teman boleh komentar ya. Bye bye, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, karena meta ini lagi meta gempar sekali ya. Bye.